Banting setir dari dunia model dan mengabdikan hidupnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus merupakan sebuah keputusan yang tidak mudah. Namun hal tersebut tidaklah sulit bagi Adinda Meita Putri, wanita cantik model hijabers yang pernah menjuarai ajang pencarian bakat tahun 2016 ini, ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar bisa hidup normal di tengah masyarakat. Wanita asal Bandung ini menilai, hingga saat ini anak berkebutuhan khusus masih merasa terbelakang. Mereka tidak biasa untuk membaur dengan anak-anak normal lainnya. Adinda ingin membangun rasa percaya diri mereka dengan mengajar dan menggali potensi seni bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ingin tahu bagaimana keseruan Adinda mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ini dan tantangan apa saja yang dihadapi Adinda saat memutuskan banting setir dari dunia modeling? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara kesayangan kita ini. Dan alhamdulillah selalu ada bintang tamu yang luar biasa pastinya. Nah yang kali ini Allah memberikan kelebihan baginya dengan bentuk fisik, rupawan, dan berbagai macam talenta yang dimiliki. Tapi bisa-bisanya malah memilih untuk mengabdikan diri ke masyarakat. Untuk mengajar saudara-saudara kita yang Allah berikan keistimewaan di sekolah luar biasa. Kita ambil hikmah dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Sehat, Teh? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi benar ini dulunya ceritanya ikut yang audisi gitu, hijabhan. Betul, Pak Ustadz, karena memang awalnya dari kelas 2 SMP ya. 2008 itu saya terjunnya ke dunia modeling sebetulnya. Oh, dari SMA udah yang. Iya, betul, dari SMP, dari kecil. Audisinya berarti waktu masih sekolah juga itu? Audisinya lagi kuliah, tahun 2016, Pak Ustadz. Terus gimana itu? Dari audisi lolos terus sampai akhirnya juara, gimana perjuangannya? Oke, sebetulnya awalnya itu saya kan memang terjun di dunia modeling itu sejak SMP, sejak kecil karena dulunya tomboy. Betul, enggak Pak Ustadz, karena dulunya tomboy. Saking tomboynya sama mama dimasukkan ke sekolah modeling dan kepribadian. Nah, dari situlah menekuni dunia modeling sejak 2008, sejak SMP kelas 2. Waktu 2016 ini kebetulan saya waktu itu kuliah jurusan pendidikan khusus. Tahu Pak Ustadz, pendidikan luar biasa. Iya, ada jurusannya ya, di ini UPI. Ya, di UPI Bandung. Nah, kebetulan iya betul, saya dari situ belajar bahasa isyarat kan. Kebetulan sepupu saya ini tunarungu, sepupu saya. Akhirnya saya pengen nih apa ya bakat yang saya tampilkan yang bisa mudah-mudahan menginspirasi muslimah lainnya, dan juga saya pengen orang lain tahu ada loh jurusan pendidikan luar biasa, pendidikan khusus, dan ada loh bahasa isyarat untuk teman-teman kita yang memiliki hambatan pendengaran. Akhirnya saya nyanyi pakai bahasa isyarat, Pak Ustadz. Jadi kebetulan audisinya itu pakai nyanyi pakai bahasa isyarat. Jadi tangannya bergerak, berisyarat, terus juga suara saya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh yang dengar gitu. Tangannya dimengerti oleh teman-teman yang tunarungu atau teman-teman tuli kalau sekarang kita. Iya ya, akhirnya selesai acara itu jadi waktu loncatan pertama ya. Tapi yang seangkatan waktu itu ikut audisi, yang di tahun berapa berarti itu audisi? Tahun 2016, Pak Ustadz. Yang seangkatan itu sekarang masih ada kontak nggak, atau sekarang profesinya pada ngapain mereka? Banyak sih masih pada kontakan, ada juga yang lanjut jadi dokter di Lombok. Teman saya yang juara 1, yang juara 2 itu ustazah. Jadi memang bakatnya ceramah ya, dakwah. Itu masih juga lanjut dengan profesinya sebagai pendakwah. Itu kita masih kontekan via Instagram, via WhatsApp, masih sering. Alhamdulillah ya. Dengan jalan masing-masing. Alhamdulillah. Nah akhirnya dulu berarti kan nggak begitu selesai hijabhan, terus nggak langsung di yang sekarang nih, yang sekolah luar biasa. Ada jeda berapa lama dari hijabhan sampai akhirnya memilih yang mengabdi di sekolah luar biasa ini? Oke, sebetulnya awalnya itu saya memang sudah memilih untuk mengabdi, Pak Ustadz. Nah, ketika ada jalan untuk saya tampil hijabhan, pada saat itu akhirnya saya terjun lagi ke dunia model. Tapi memang masih dalam ranah, saya sudah ngambil jurusan itu gitu. Jadi setelah beres hijabhan itu saya tidak lanjut berkarir di Jakarta sebagai model atau sebagai lain-lain gitu ya. Saya kembali ke Bandung, menyelesaikan perkuliahan, dari situ mulai ngajar SLB sampai sekarang.
Atau barangkali juga ada ininya nggak kayak momen titik balik yang bikin kayak, aduh aku udah deh modeling, ntar apa udah itu. Pokoknya aku pengen benar-benar untuk mereka dulu. Selain juga tadi ada sepupu katanya ya, yang berkebutuhan. Memang seru ya, ternyata pada saat 2016 saya ikut hijaban itu, kebetulan saya lagi praktek di sekolah, di salah satu SLB di Bandung. SLB Negeri Cicendo Kota Bandung. Ya, dekat rumah sakit mata. Iya betul, orang Bandung banget ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah kebetulan dari situ hati saya udah ini banget, terketuk banget dengan anak-anak di sana. Ada banyak cerita menarik juga yang bikin saya kayaknya saya nggak bisa berkarir di Jakarta nih, atau saya nggak. Udah deh, akhirnya profesi utama saya adalah guru SLB kayaknya, untuk model dan lain-lain, pekerjaan itu sampingan justru saya kembalikan gitu. Tapi kan pasti ada kayak perasaan sebetulnya seneng model, dipotret, bergaya gitu istilahnya, tampil menawan dan yang lain-lain. Kalau dibandingin dengan kebahagiaan yang didapat dari ya nyenengin mereka, nemenin mereka, apa emang perbedaannya? Kan juga banyak orang yang ya secara fitrah wanita pengen cantik gitu dan akhirnya tampil. Nah ini tapi dibandingkan dengan kebahagiaan dengan SLB, mungkin orang nggak kegambar apa bahagianya sih nemenin mereka itu sampai akhirnya ninggalin yang tadi yang modeling. Oke. Bahagianya itu ketika murid kita yang tadinya nggak bisa, saya ajarin jadi bisa. Nah, bagaimana saya menyatukan antara passion saya di dunia model dan juga passion saya dengan anak-anak SLB. Jadi sejak tahun 2016 itu saya mengembangkan modeling untuk anak-anak SLB. Nah, gitu. Jadi saya tetap berjalan di passion saya, tapi saya kembangkan anak-anak biar mereka lebih percaya diri. Kita banyak tampil di mall-mall di Bandung, di museum geologi juga. Pokoknya saya cari tempat-tempat yang bisa bekerja sama untuk mendukung anak-anak. Ya, menampilkan mereka sebagai model gitu. Di situ bahagianya tuh lebih-lebih gitu Pak Ustadz. Jadi kayak daripada saya yang tampil, wah kayaknya saya lebih seneng ketika saya bisa bikin anak-anak saya tampil. Ketika mereka bersyukur juga, terima kasih. Kadang kan jadi guru aja, kadang kalau lulusan itu suka ada mereka bikin video. Iya benar, jadi bahagianya lebih-lebih daripada saya yang tampil. Ada yang pernah julid nggak? Ngomongin, oh tau rugi amat udah juara, udah ikut kayak gitu malah memilih yang ini, ada yang julid gitu? Ada sih beberapa yang menyayangkan gitu ya. Jadi kenapa nggak terus berkarir di dunia entertain, karena jalannya sudah terbuka. Tapi kembali lagi kebahagiaan saya bukan hanya melulu sayanya yang tampil gitu. Tapi ketika di balik layar bikin anak-anak saya bisa tampil, bikin anak-anak saya juga yang tadinya nggak bisa jadi bisa, itu ternyata lebih bikin saya merasa bahagia dan bermanfaat untuk orang lain. Itu ternyata rasanya luar biasa gitu. Merasa bermanfaat untuk orang. Iya benar, gitu. Kalau yang belum ngerasain mungkin beda ya. Dan kalian masih tahu nih gimana sulitnya sebetulnya mendampingi mereka yang walaupun meskipun sulit, tapi kalau udah pakai hati mah tetap dirasa bahagia juga, ringan juga. Dan tapi kalau penasaran gimana caranya Teteh yang luar biasa ini, alhamdulillah Teh Dinda bisa ngajarin anak-anak SLB. Nanti kita lihat ya abis segmen ini ya, selalu di SAS, selalu ada hikmah.